Hai sahabat Pubi sekalian, kembali lagi dengan saya Helen Maitulung, salah satu peserta pengusaha tani unggulan Bank Indonesia. Saat ini saya sudah berada di kebun bersama dengan Kak Set, nantinya salah satu petani perkebunan yang ada di Desa Damau. Nanti saya akan berbincang-bincang sharing tentang pertanian yang ada di desa ini. Halo Kak. Jadi ini adalah Kak Set, salah satu petani yang ada di Desa Damau. Sebenarnya lebih berkecimpung di pertanian perkebunan. Jadi ada tanaman pala, cengkih, sama kelapa. Namun di sini juga Kak Set, saya bercerita sedikit tentang latar belakang dari Kak Set sendiri, bahwa sebelumnya juga sudah pernah membudidayakan salah satu tanaman hortikultura. Tapi untuk lebih jelasnya kita akan bertanya-tanya dengan Kak Set selaku petani yang ada di Desa Damau ini. Jadi kalau dari Kak Set sendiri, Kak Set kan ini sebenarnya latar belakangnya mengelola tanaman perkebunan. Dalam hal ini ada cengkih, pala, sama kelapa. Kalau torang di sini kan memang tanaman perkebunan ini jadi fokusnya torang dang toh di sini, di pertanian di sini. Namun kita mau tanya sedikit sih tentang bagaimana Kak Set sampai pernah kalau dengar sedikit cerita sebelumnya bahwa pernah membuka lahan untuk budidaya tanaman jagung. Mungkin Kak Set boleh ceritakan dari pengalaman yang pernah Kak Set lakukan. Pertama mengenai keinginan atau kerinduan untuk membuat atau membuka lahan pertanian jagung. Pertama terinspirasi dari anjuran pemerintah tentang penanganan COVID-19 di tahun 2019-2020. Pada waktu itu pemerintah menganjurkan setiap masyarakat untuk supaya membuka lahan pertanian berupa tanaman jagung dengan harapan supaya dapat membantu perekonomian yang ada di masyarakat. Namun setelah kami sudah berusaha dan pada waktu itu ada pihak-pihak yang sudah pernah membantu kami dengan terus memotivasi. Kurang lebih ada 1 hektar lahan itu pernah saya kerjakan. Namun pun setelah perjalanan pekerjaan bahkan sampai pada hasil tanaman itu tidak maksimal karena adanya kurang pendampingan dari barangkali dari pemerintah melalui dinas-dinas yang terkait. Jadi mungkin boleh dilihat, kalau tidak salah ini kan Kak yang lahan kemarin sempat dipakai. Kira-kira DP luasan ini boleh berapa ini luasan ini? Untuk lahan ini sebenarnya ada 1/4 hektar. Oh, 1/4 hektar. Dan yang sempat lumayan dikelola luas. ada 1 hektar. Ada 1 hektar yang dikelola dengan biaya pribadi. Jadi kemarin kalau mengelola ini memang ada alsintan untuk mengelola ini, atau bagaimana sampai boleh ada pengelolaan untuk lahan ini? Alsintan ada tapi dengan syarat sewa. Jadi masih sewa Kang di sini. Semua itu biaya pribadi. Karena memang kalau mau ikuti di sini orang biasa dengan dengan tanaman perkebunan, tetapi sangat membantu. Ada masyarakat yang bisa mengikuti sesuai dengan anjuran pemerintah, yang bisa mensupport pemerintah, tetapi mungkin harus ada sisi baliknya juga, bahwa pemerintah harus bisa mensupport balik kepada kita. Kalau boleh mau tanya, ini sambil sharing toh Kak Set pengalaman pribadi sendiri. Kemarin bagaimana sampai dengan panen? Apakah ada tantangan-tantangan yang ditemui dalam membudidayakan tanaman jagung ini? Untuk tantangan pertama itu masalah pendampingan, karena kami petani lokal tidak terlalu profesional dalam bidang hortikultura, sehingga hanya mengikuti kebiasaan yang ada di desa. Namun pada akhirnya dinyatakan gagal karena dari kurang lebih 1 hektar
itu hanya mendapat 58 kg. Kurang lebih 1 hektar luasan lahan, dan hasil jagungnya itu kurang lebih 58 8 kg. kilogram. Jadi ini mungkin jadi perhatian juga dari saya juga selaku yang mungkin sekarang lagi berkecimpung di dunia pertanian. Kalau melihat tantangan, kalau ada pemupukan kemarin bagaimana Kak pemupukan? Apakah dapat support dari pihak-pihak yang terkait untuk pupuk, atau memang itu dicari secara pribadi juga? Untuk pupuk memang tidak ada karena memang waktu itu tidak ada ketersediaan pupuk bagi kami sebagai petani, dan juga dari pemerintah mengatakan bahwa tidak ada anggaran untuk membantu petani yang sedang berusaha. Jadi memang pemerintah mengarahkan kepada masyarakat untuk membudidayakan tanaman hortikultura dengan usahanya masing-masing. Bisa dikatakan kurang lebih seperti itu. Selain tanaman jagung, ada tanaman apa lagi yang Kak Seth tanam selain yang perkebunan? Ada tanaman cabai pernah, tapi tidak begitu luas, dan juga kacang tanah, namun pada akhirnya itu pun dinyatakan gagal karena hama. Oh, jadi tantangannya juga di hama dan penyakit, karena mungkin dari segi penanganan hama dan penyakit belum terlalu paham. Kalau untuk tanaman kacang, di sini hama yang paling sering dijumpai itu apa? Hama tikus. Oh, tikus. Jadi mungkin kebanyakan dari petani kacang juga mengalami hal yang sama, tetapi memang di sini karena fokusnya bukan pada tanaman hortikultura, tetapi memang masih lumayan tertarik untuk membudidayakan tanaman hortikultura. Ini menjadi satu langkah untuk kita semua, bahkan untuk kami anak-anak muda yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut, untuk terus bisa menggerakkan petani-petani yang ada di desa untuk bisa mensupport bagaimana ketersediaan pangan itu bisa ada di desa. Karena kalau dari saya sendiri pengalaman, mungkin tanaman hortikultura itu berupa cabai, tomat, itu semua kita ambil dari luar. Padahal kita masih mempunyai lahan yang cukup luas seperti itu. Tetapi bagaimana mengelolanya itu belum dilakukan di sini. Kalau bisa tanya izin sharing juga Kak Seth tentang tanaman perkebunan. Kalau di sini tanaman kelapa kan biasanya 3 bulan 1 kali Kang itu panen, atau bagaimana itu? Ada yang 3 kali, ada yang 4 kali dalam setahun. 1 tahun. Oh, berarti ada yang 3 kali, ada yang 4 kali dalam setahun untuk produksi. Menjadi biasa orang di sini kopra Kang, dia bilang. Biasa kopra. Kalau tantangan dari tanaman perkebunan, mungkin Kak Seth boleh sharing di sini sama-sama dengan torang dari tanaman kelapa, tantangan apa dan yang ada di sini. Bahkan harapan dari Kak Seth selaku petani yang ada di Desa Damau mengenai tanaman kelapa ini. Untuk tanaman kelapa, pertama itu hama pucuk hama ulat pucuk. Sehingga membuat kelapa itu agak kurang barangkali berbuah karena ada penyakit hama pucuk. Dan juga untuk pala itu rontok buah. Jadi kalau untuk pala itu rontok buah, karena kebanyakan pala yang sudah berbuah banyak namun pada akhirnya akan rontok. Jadi dia maksudnya rontok ini buahnya yang masih putih, belum merah untuk fulinya Kang, tapi dia berbentuk maksudnya bisa kelihatan ada DP biji dang. Biji pala. Rontok buah yang muda. Oh, buah yang muda. Belum layak untuk dipanen. Oke, jadi mungkin itu. Kalau perawatan sendiri bagaimana? Kalau untuk kelapa biasanya hanya disuntik dengan biar tidak sebut merek sih Kak, tapi biasa memang ada pemupukan. Pestisida dan juga pemupukan. Oke. Jadi itu di pala kelapa. Di pala dan juga kelapa. Biasanya itu rentan waktu untuk pemupukan itu bagaimana? Kalau di kelapa ini orang bicara kelapa dulu. Kalau untuk kelapa tergantung dari
situasi dan kondisi dari tanaman. Biasanya ada yang 1 tahun 2 kali, ada juga yang setiap 4 bulan 1 kali. Oke. Kalau pala sendiri bagaimana, Pak? Untuk pala biasanya kalau bermacam-macam, bervariasi tergantung pemahaman masing-masing. Ada yang disiram di area tanah, dan juga ada yang disuntikan di batang melalui akar dan juga batang. Ini pupuk kimia semua kan, Kak? Pupuk kimia. Kalau boleh mau tanya, biar tidak sebut merek, pupuk kimia yang pernah Kak Set beli dengan harga perkemasan itu berapa harga yang paling tinggi? 100.000 per liter. Oh, 100.000 per liter itu untuk pupuk kimia. Jadi Kak Set di sini juga dari kita mungkin boleh mau sharing dan kayak buat Kak Set yang mungkin Kak Set juga membantu kita untuk pengembangan tanaman hortikultura di sini. Kalau teman sahabat Pubi sekalian, saya sedikit informasi. Kemudian untuk pemanfaatan tanaman yang ada di sekitar kita untuk pengelolaan pupuk organik. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan alam yang ada di sekitar kita untuk mengelola menjadi pupuk organik di sini. Jadi itu kalau pupuk organik sangat mudah. Kemarin juga kalau tidak salah Kak Set tahu juga tentang pupuk organik, tetapi mungkin kita akan bisa mempraktekkan itu secara perlahan, karena kalau mau masuk langsung ke semua masyarakat, ke lini masyarakat itu cukup sulit. Tetapi biasanya kalau masyarakat di sini kalau selia hasil Kang, kalau selia hasil ada hasil dulu baru bisa percaya dan begitu. Karena untuk penggunaan pupuk organik sendiri, kalau dari torang boleh ambil rerumputan yang ada di sekitar, itu bisa teman-teman lihat di channel YouTube saya yang sebelumnya tentang bagaimana pengelolaan pupuk organik. Jadi di situ juga ada sharing tentang pengelolaan pupuk organik. Jadi mungkin itu cerita singkat dari saya dan Kak Set. Mungkin untuk penutupnya Kak Set ini, harapan dari Kak Set untuk pertanian yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut, terlebih khusus yang ada di Desa Damau, untuk torang sendiri dari segi untuk tanaman hortikultura, begitu juga untuk tanaman perkebunan yang menjadi penghasilan terbesar dari masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut, terlebih khusus di Desa Damau. Mungkin Kak Set bisa menyampaikan harapan dari Kak Set untuk pertanian di sini. Harapan kami dari petani pertama itu pendampingan dari pihak pemerintah melalui pihak-pihak yang terkait, seperti misalnya dinas pertanian dan juga pihak lain. Dan berikut tentang pengadaan misalnya bantuan tentang bahan pupuk dan juga bibit, itu yang menjadi kendala untuk tanaman hortikultura. Ketersediaan pupuk dan juga tenaga pendamping. Iya, tenaga ahli dalam hal ini Kang, untuk budidaya tanaman. Jadi mungkin karena torang di sini biasanya pakai pemupukan kimia, nanti selanjutnya baik Kak Set bersama dengan saya sama-sama Kak torang mencoba untuk buat pupuk dan torang rawat torang tanaman, baik itu tanaman perkebunan ataupun tanaman hortikultura seperti cabai ataupun jagung. Ini kalau boleh dilihat kembali, ini lahan yang cukup luas tapi belum terpakai karena memang pengalaman kemarin sempat dibudidayakan tanaman jagung di sini, tapi dengan luasan yang cukup besar, 1 hektar lebih, tetapi hasilnya cuma 58 kilo. Nah itu mungkin yang bisa menjadi untuk petani tidak mengolah lagi tanaman lahan ini. Jadi tidak mengolah tanaman di lahan ini karena hasil yang diperoleh tidak sesuai. Mungkin ke depan yang menjadi tantangan buat saya bagaimana bisa memanfaatkan lahan-lahan yang tidur, bahkan memanfaatkan untuk bisa menghasilkan tanaman hortikultura yang bisa kita produksi sendiri di daerah kita. Jadi pertanian bergerak dari kepulauan, itu yang menjadi harapan kita, sehingga Kabupaten Kepulauan Talaut bisa menghasilkan pangan dapur sendiri.
Mungkin demikian dari saya. Terima kasih Kak Seth untuk waktunya. Terima kasih untuk sharingnya yang sudah berbagi dengan saya. Bahkan nanti untuk teman-teman semua, kalau ada saran ataupun tanggapan dari teman-teman sekalian, silahkan dicantumkan di kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe untuk channel YouTube saya, Hidrolen Porodisa. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua, selamat sore.